Halo, selamat datang di sini. Coba deh tarik napas sebentar. Mungkin bahu Anda terasa agak berat ya. Dan dada rasanya penuh. Coba bayangkan sebuah gambar, seseorang, tapi dari dadanya bukan jantung yang berdetak, melainkan daun-daun musim gugur yang pelan-pelan berguguran. Yuk kita mulai pembahasan yang lembut ini. Oke, ini penting banget ya. Tujuan kita di sini bukan buat berperang melawan masa lalu loh. Sama sekali bukan. Anggap aja ini seperti beranda yang teduh, tempat kita bisa berhenti sejenak, duduk, dan pelan-pelan meletakkan sebuah beban yang selama ini nggak kelihatan, tapi terasa banget beratnya. Di bagian pertama ini, kita akan membahas soal ransel batin yang berat. Pernah nggak ngerasa capek? Capek banget sampai ke tulang, tapi anehnya bukan karena habis kerja keras. Nah, rasa lelah yang kayak gitu tuh yang akan kita bedah bersama. Nah, ini dia sumber capeknya. Capek yang ini beda. Dia datang dari tumpukan memori, dari rasa sesal, dan dari semua pertanyaan. Coba aja dulu. Atau gimana ya kalau Anda merasakan ini, ketahuilah Anda nggak sendirian. Dan perasaan itu sangat-sangat nyata. Oke, sekarang pertanyaan besarnya. Kenapa sih kita kok terus menggenggam beban ini? Kenapa susah banget dilepasin? Yuk kita coba pahami akarnya. Dan ingat, ini bukan karena kita lemah loh. Ini adalah kecenderungan alami manusia yang sebenarnya punya tujuan baik. Nah, slide ini ngasih cara pandang yang menarik banget. Seringkali, penderitaan kita muncul karena kita berusaha menahan sesuatu yang kodratnya memang mengalir, yaitu waktu. Coba bayangkan, kita ini sejatinya peziarah yang sedang melintasi waktu. Tugas kita itu menyaksikan dan mengalami, bukan membangun rumah permanen di satu momen atau kenangan. Ini pertanyaan yang mungkin sering muncul di kepala kita kan? Kenapa justru ingatan yang paling menyakitkan, yang paling jelas terekam? Kenapa yang paling susah hilang? Apa otak kita ini sengaja menghukum kita? Mari kita lihat jawabannya. Jawabannya, ternyata bukan. Otak kita itu nggak jahat, malah sebaliknya. Ia berevolusi untuk mengingat bahaya, supaya kita nggak jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Masalahnya adalah, kadang otak kita lupa kalau bahayanya itu udah lewat. Alarmnya terus bunyi kencang, padahal apinya udah lama padam. Dan ini definisi yang bagus sekali untuk fungsi memori yang sehat. Anggap saja memori itu perpustakaan, bukan ruang tamu. Kita boleh datang berkunjung untuk belajar, mengambil hikmahnya, tapi setelah itu kita keluar dari ruangan itu untuk melanjutkan hidup kita hari ini. Oke, kita udah paham kenapanya. Sekarang gimana caranya? Kita masuk ke bagian ketiga, seni melepaskan dengan lembut. Di sini kita akan lihat beberapa praktik sederhana yang bisa dilakukan. Anggap ini sebagai sebuah undangan yang ramah, bukan tugas atau PR yang berat. Metafora ini pas banget kan? Kedamaian itu justru datang bukan dari memaksa diri untuk lupa, tapi dari melonggarkan genggaman. Saat kita berhenti berjuang dan melawan, saat itulah kita memberi ruang bagi kelegaan untuk datang dengan sendirinya. Yuk kita coba praktek simpel ini bareng-bareng sekarang juga. Coba duduk yang nyaman. Sekarang kepalkan kedua tangan Anda. Kepal sekuat-kuatnya. Rasakan ketegangannya. Di jari-jari, di lengan, sampai ke bahu. Tahan. 3, 2, 1. Sekarang, hembuskan napas pelan-pelan, sambil membuka kepalan tangan Anda dengan lembut. Biarkan jari-jari Anda rileks total. Rasakan, bedanya kan? Latihan fisik ini mengirim pesan yang sangat kuat ke pikiran kita. Menggenggam itu tegang, melepaskan itu lega. Sekarang, kita coba cara kedua yang juga sangat ampuh, terutama untuk melepaskan kata-kata yang belum terucap dan emosi yang masih terpendam. Namanya adalah surat yang tak terkirim. Kekuatan dari praktik ini ada pada kejujurannya. Ambil saja secari kertas dan pulpen, lalu mulailah menulis. Tujukan surat itu kepada siapapun atau apapun yang masih membebani Anda. Tumpahkan semuanya. Jangan disensor, jangan diedit. Tujuannya cuma satu, memindahkan semua beban emosional itu dari dalam diri Anda ke atas kertas. Nah, ini langkah yang paling krusial. Surat ini sama sekali bukan untuk dikirim. Setelah semua unek-unek tertuang, hancurkan surat itu. Bisa disobek kecil-kecil, atau jika memungkinkan dan aman, dibakar. Tindakan fisik menghancurkan surat ini adalah sebuah simbol pelepasan yang sangat kuat bagi alam bawah sadar kita. Saat Anda menghancurkan surat itu, coba ucapkan kalimat ini. Boleh di dalam hati, boleh juga dibisikkan. Ini adalah sebuah penegasan untuk menyegel niat Anda. Untuk secara sadar bilang ke diri sendiri bahwa tugas Anda untuk memikul beban itu sudah selesai. Akhirnya kita sampai di bagian terakhir, langkah ringan, tangan terbuka. Setelah ransel yang berat itu diletakkan, mungkin akan terasa ada sedikit ruang kosong, mungkin terasa aneh. Tapi jangan takut,
Di sini, kita akan melihat ruang kosong itu bukan sebagai kekurangan, tapi sebagai sebuah kesempatan. Nah, inilah intinya. Jangan pernah takut pada ruang kosong yang ditinggalkan oleh beban masa lalu. Karena ruang kosong itu bukanlah kehampaan yang menakutkan, melainkan sebuah kanvas putih. Sebuah kesempatan emas untuk melukis hari ini dan hari esok dengan warna-warna yang lebih tenang dan damai. Tolong dengarkan ini baik-baik. Ini adalah sebuah izin untuk Anda. Seringkali kita menunda rasa damai karena merasa, nanti dulu kalau semuanya sudah beres. Tapi, Anda tidak perlu sempurna untuk berhak merasa damai. Anda tidak perlu menunggu masa lalu jadi ideal untuk bisa tersenyum hari ini. Jadi, mari kita akhiri sesi ini dengan sebuah mantra yang bisa Anda bawa dan pakai kapan saja. Coba katakan pada diri sendiri, entah di depan cermin atau di dalam hati. Aku mengizinkan diriku untuk merasa damai hari ini. Terlepas dari apa yang terjadi kemarin atau apa yang akan terjadi besok, hari ini Anda berhak bernapas dengan lega.